Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Etika Administrasi Pemerintahan di pertemuan ke-9 bersama saya Imam Trikarso Hadi selaku dosen pengampu. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, tema kita kali ini adalah kualitas utama seorang pejabat, di mana dalam membuat kebijakan, seorang pejabat dapat menggunakan interpretasinya terhadap gagasan tertentu, individu atau kelompok secara positif maupun negatif, untuk menerapkan gagasan secara benar, mengelola sumber daya negara dengan tanggung jawab, menentukan alternatif keputusan secara objektif, dan menerapkan prosedur dengan baik. Seorang pejabat harus memiliki kualitas pribadi yang prima. Balri menguraikan 3 kualitas yang diperlukan bagi seorang pembuat kebijakan. Pertama adalah optimisme. Sifat ini ditafsirkan sebagai kesenangan untuk menganggap mudah semua masalah, tetapi suatu kecenderungan untuk berasumsi tentang kemungkinan untuk mendapatkan hasil-hasil yang positif. Yakin bahwa peluang untuk memecahkan persoalan selalu ada. Yang kedua adalah keberanian atau courage. Sifat ini memerlukan kekuatan pribadi dan komitmen yang benar. Pembuat kebijakan harus berani menolak tekanan-tekanan yang tidak sah dari para politisi, pengaruh kelompok-kelompok kepentingan yang kuat, atau intimidasi dari para pakar dan orang-orang yang mengendalikan favoritisme. Yang ketiga adalah keadilan yang berwatak kemurahan hati. Sifat ini menunjukkan kemampuan untuk menyeimbangkan komitmen atas orang atau kelompok sasaran dengan perlakuan yang baku, yang sama, serta suatu kepekaan atas perbedaan individual. Oleh karena itu, kearifan seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk menjadi perumus kebijakan yang baik. Kepekaan dan empati sangat diperlukan karena walau bagaimanapun pejabat publik melayani manusia yang tentunya punya martabat, harga diri, dan perasaan. Dalam melayani masyarakat umum, yang selalu perlu diperhatikan adalah ketentuan mengenai keadilan prosedural. Berikutnya adalah tentang kode etik sebagai pedoman dalam pelaksanaan administrasi negara. Kode etik dirumuskan dengan asumsi bahwa tanpa sanksi-sanksi atau hukuman dari pihak luar, setiap orang tetap mentaatinya. Jadi dorongan untuk mematuhi perintah dan kendali untuk menjauhi larangan dari kode etik bukan dari sanksi fisik, melainkan dari rasa kemanusiaan, harga diri, martabat, dan nilai-nilai filosofis. Kode etik juga merupakan hasil kesepakatan dan konvensi suatu kelompok sosial. Kode etik adalah persetujuan bersama yang timbul dari para anggota untuk lebih mengarahkan perkembangan mereka sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan. Pelaksanaan kode etik tidak terbatas pada kaum profesi, karena sesungguhnya setiap pekerjaan dan setiap jenjang keputusan mengandung konsekuensi moral. Manfaat lain dari perumusan kode etik adalah para aparat pemerintah akan memiliki kesadaran moral atas kedudukan yang diperolehnya dari negara atas nama rakyat. Pejabat yang menaati norma-norma dalam kode etik akan menempatkan kewajibannya sebagai aparat pemerintah di atas kepentingan akan karir dan kedudukan. Pejabat tersebut akan melihat kedudukan sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Karena itu, kode etik mengendalikan bahwa para pejabat publik dapat berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana dari nilai-nilai tersebut dalam tindakan-tindakan yang nyata. Dalam kaitan ini, Frederickson dan Hart mengatakan bahwa public servant must be both moral purpose and moral active, which would require first an understanding of and belief in regime, and second, a sense of extensive benevolence for the people of the nation. Rumusan eksplisit kode etik yang berlaku bagi setiap pegawai atau pejabat pemerintah ada beberapa sumber yang dapat menjadi acuan. Salah satunya adalah ketentuan mengenai Sabta Prasetya Korpri, keputusan musyawarah Korpri yang ketiga nomor Kep nomor 5 Munas 1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang penyempurnaan kode etik Korps Pegawai Republik Indonesia, bahkan dengan tegas mengatakan bahwa Sabta Prasetya. Kode etik ini pertama kali dilontarkan pada Musyawarah Nasional Korpri, di mana Sabta Prasetya dimaksudkan sebagai landasan dasar kode etik. Pasal 4 Keputusan Munas 1 Korpri nomor 3 Munas 1978. Inilah kode etik yang diberlakukan bagi para pegawai.
Seorang pegawai atau pejabat akan mengucapkan atau bahkan menghafal sabta prastia maupun sumpah jabatan dengan mudah. Namun, perenungan, penghayatan, serta pengamalan dari apa yang diucapkan jauh lebih penting. Untuk menerapkan kaidah-kaidah etis tersebut, para pegawai perlu merujuk kepada peraturan-peraturan kepegawaian yang lebih proporsional. Salah satu peraturan pemerintah yang memuat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di samping peraturan dan ketentuan tersebut, unsur-unsur etis yang langsung menyangkut pekerjaan sehari-hari seorang pegawai dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil. Kode etik merumuskan nilai-nilai etis luhur dan tugas-tugas administrasi negara. Kode etik merupakan pedoman dan bertindak. Mengenai pelaksanaannya dalam perilaku nyata tergantung niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri pegawai atau pejabat itu sendiri. Kode etik dirumuskan untuk penyempurnaan pekerjaan, mencegah hal-hal yang buruk, dan untuk kepentingan bersama. Maka setiap pegawai dan pejabat diharapkan mentaatinya dengan kesadaran yang tulus. Paham idealisme etika mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Apabila ada orang-orang yang menyimpang dari kebaikan itu semata-mata karena tidak tahu norma untuk bertindak dengan baik atau tidak tahu cara-cara bertindak yang menuju ke arah kebaikan. Yang diperlukan adalah peringatan dan sentuhan nurani terus-menerus untuk menggugah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai tujuan bersama. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma rule government menjadi good government, di mana dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik. Unsur utama penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik adalah penting adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan law enforcement. Sehingga melalui unsur-unsur tersebut dapat menciptakan sistem administrasi negara di Indonesia yang efisien, efektif, dan sekaligus bertanggung jawab. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada sesi atau pertemuan ke-9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.